Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahman Syaharun dari Prodi Arsitektur dengan NIM 20111101010. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah English for Academic Writing atau EVAW pada semester 3, yaitu Compound Sentence. Nah, sebelum kita memasuki makna apa itu compound sentence, kita perlu tahu bahwa sentence atau kalimat itu memiliki rumus yang paling mutlak atau mendasar, yaitu basic elements, yaitu adalah subjek dan verb. Nah, kedua ini wajib ada pada suatu kalimat, di mana subject of a sentence is the person, place, or thing that is performing the action of the sentence, while verb is the main part of the sentence and that expresses an action, an occurrence, or a state of being. Simpelnya adalah subjek merupakan seperti tokoh utama pada kalimat, sedangkan verb atau kata kerja adalah kata-kata yang menjelaskan atau mendukung apa yang dilakukan oleh si subjek dalam kalimat. Nah, kita masuk kepada compound sentence. A compound sentence consists of two or more independent clauses joined with a comma and coordinating conjunction, which is for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi compound sentence itu terdiri dari dua atau lebih independent clauses. Nah, independent clauses atau klausa independent itu merupakan klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, di sini compound sentence terdiri dua atau lebih, kita anggap saja dua, terdiri dari dua independent clauses, jadi keduanya apabila dipisah tanpa konjungsi, maka keduanya masih bisa berdiri sendiri dan masih masuk akal. Mari kita langsung saja ke contoh kalimat agar bisa lebih jelas. Nah, di sini sudah saya siapkan 3 contoh kalimat dan sudah saya berikan bantuan indikator agar mudah menjelaskan, di mana coordinator conjunction ini adalah for, and, nor, but, or, yet, so. Dan kemudian kita bisa lihat di bagian bawah, subjek selalu bersinambungan dengan verb. Mereka selalu ada, kedua ini selalu berpasangan dan selalu ada. Dan selalu setelah subjek merupakan verb. Nah, terkadang verb ini disambung dengan objek. Kedua verb dan objek bisa disebut dengan predikat, seperti dalam bahasa Indonesia di mana kalimat biasanya ada subjek, ada predikat, ya, SPOK, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Mari kita ke contoh kalimat. I like coffee. Kita harus bedah yang mana yang subjek, yang mana yang verb, karena dalam satu kalimat atau satu sentence itu wajib ada S dan V. Sudah jelas di sini I merupakan subjek dan verb adalah like-nya. And merupakan coordinating conjunction di sini, and. Jadi kalimat keduanya adalah setelah coordinating conjunction. Subjek dan verb. Jadi ini sudah correct. Kemudian kalimat kedua, Mary went. Subjek dan verb, but conjunction, coordinating conjunction. John went. Subjek dan verb ini juga sudah correct. Kemudian the joke ini juga sudah subjek, was ini seperti to be, is MR, ini juga termasuk kata kerja atau verb. Kemudian so ini termasuk CC atau coordinating conjunction. We laughed, kita tertawa, subjek dan verb, kata kerja. Oke. Ketiga kalimat ini sudah sempurna, sudah lengkap dengan S dan V, kemudian sudah dipisahkan dengan koma dan coordinating conjunction. Mari kita bedah satu-satu perbedaannya. Bukan perbedaannya, tapi kejelasan lebih lanjut apa sih yang dimaksud independent clause. Kenapa mereka dibilang apabila dipisahkan bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. And tadi merupakan coordinating conjunction. Jika ini dihilangkan, dipisah menjadi klausa 1 dan klausa 2, seperti ini, maka keduanya masih sama-sama make sense atau bisa berdiri sendiri. I like coffee. SV object, SV object. Nah, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama bisa berdiri sendiri tanpa harus ada penghubung atau bantuan kalimat atau kata lain. Saya suka kopi. I like coffee. Mary suka teh. Mary likes tea. Jadi keduanya, jika dipisahkan seperti ini tanpa coordinating conjunction, masih bisa berdiri sendiri. Itulah yang disebut dengan independent clauses. Untuk contoh kalimat kedua sama. Jika ini dihilangkan, maka keduanya masih bisa make sense, masih bisa berdiri sendiri. Mary went to work. SV sudah ada, dan ini juga SV sudah lengkap. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya masih masuk akal. Mary pergi bekerja, John pergi ke pesta.
Untuk contoh kalimat ketiga juga sama. The joke was funny. The joke was funny. Leluconnya lucu. We laughed. Kita tertawa. Juga bisa berdiri sendiri. Nah, saya kira cukup untuk compound sentence karena memang singkat dan sangat mudah dipahami, karena itu cukup sederhana. Intinya compound sentence itu merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, dan klausa tersebut adalah independent, yang dimana mereka jika dipisahkan masih bisa berdiri sendiri. Kedua atau seluruh independent clause itu jika dijadikan satu menjadi compound sentence, mereka bisa dihubungkan dengan yang namanya coordinating conjunction. Mereka bisa disingkat sebagai fanboys. For, nor, but, or, yet, so. Agar lebih mudah dihafal dan diingat. Fanboys. Nah, jadi saya rasa cukup. Apabila ada kesalahan dalam materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.